Pak Sekjen, Ya, kabarnya PKN mengajukan uji materi tentang persyaratan calon presiden. ya, Itu gimana, Jen? Maksudnya? iya. Ini dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6 ayat 2 itu jelas disebutkan bahwa presiden itu diusung oleh partai politik peserta pemilu. Nah, kemudian ada satu peraturan yang lain mengatakan bahwa partai presiden dan calon presiden dan calon wakil presiden itu diusung atau dicalonkan oleh partai yang mempunyai kursi 20%, minimal 20% dari partai yang punya kursi di parlemen. Nah, di sini kan ada penyimpangan dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6 ayat 2. Jadi, kita kembalikan ke Undang-Undang Dasar 1945 bahwa calon presiden dan calon wakil presiden itu diusung oleh partai politik peserta pemilu. Nah, kami adalah PKN dan 3 partai politik lainnya sudah ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilu pada tanggal 14 Desember 2022 yang lalu. Jadi kami berpijak kepada Undang-Undang Dasar 1945. Kami menuntut hak kami bahwa kami sebagai partai politik peserta pemilu harusnya diberi kesempatan mempunyai hak untuk mengusung presiden dan capres tahun 2024 mendatang, untuk pemilu presiden 2024 mendatang. Ya, intinya ini sebenarnya PKN ingin mendapatkan hak yang sama ya dengan partai-partai yang sudah yang mendapatkan kursi di parlemen gitu. Ya, betul. Ini kan jangan sampai negara Indonesia ini dikuasai oleh oligarki partai yang mereka membuat syarat-syarat sendiri yang membuat mereka terus berkuasa, terus menentukan arah dari negara ini. Ini kita negara demokrasi dan sudah jelas Undang-Undang Dasar 45 mengatakan seperti itu. Maka partai-partai peserta pemilu harus diberi hak juga yang sama dengan partai-partai yang ada, yang lain. Tapi apa PKN sudah memiliki capres calon presiden yang mau diusung oleh PKN? Itu nanti kita akan tentukan nanti. Yang penting kita sukses dulu di MK ini, kita gugat dulu, kita uji materi dulu di MK. Kalau sudah berhasil, nanti kita pikirkan siapa capres yang akan kita usung nanti. Artinya ini PKN justru membuka peluang untuk siapapun bisa menjadi capres ya? Iya. Jadi PKN membuka peluang baru bahwa ada jalan lain, ada pintu lain untuk menjadi capres dan cawapres di pemilu 2024 ini. Dan saya kira ini angin baik. Ini sebuah harapan dalam proses demokrasi di Indonesia. Jangan hanya partai-partai besar saja yang mengatur negara ini, tapi juga partai-partai yang sah sebagai peserta pemilu harus diberi kesempatan yang sama. Oke, mantap Pak Sekjen. Semoga jalannya sukses, berhasil, Ya. sehingga kita bisa membuka peluang untuk siapapun bisa menjadi capres ya, Jen ya. Oke. Salam kebangkitan Nusantara.